Tapi Jokowi tahu sekarang saja dia dianggap petugas partai, apalagi kalau tidak jadi presiden. Maka dia lebih memilih preferensi untuk mendukung Prabowo ketimbang dia mendukung Ganjar Pranowo yang dianggapnya tidak lebih setia kepada dirinya ketimbang misalnya kesetiaan Prabowo Subianto. It is like a blessing in disguise ya bagi demokrasi kita. Kalau Jokowi tidak kompak dengan PDIP, itu a blessing in disguise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, ini adalah tema yang menarik ya. Bagaimana sekarang akhir-akhir ini makin ribut pendukung Ganjar dan pendukung Prabowo ya, sudah mulai saling serang mereka. Hendrawan Supratikno terlibat, Habibur Rahman terlibat, dan juga Adian Napitupulu terlibat. Kemudian relawan Jokowi Budi Aristiadi terlibat. Kenapa begitu? Sederhananya adalah karena Jokowi menunjukkan preferensi dukungan lebih kepada Prabowo ketimbang kepada Ganjar Pranowo. Padahal Ganjar adalah orang yang deklarasinya dia hadiri, satu. Yang kedua, dia berasal dari partai PDIP. Tapi Jokowi tahu sekarang saja dia dianggap petugas partai, apalagi kalau tidak jadi presiden. Maka dia lebih memilih preferensi untuk mendukung Prabowo ketimbang dia mendukung Ganjar Pranowo yang dianggapnya tidak lebih setia kepada dirinya ketimbang misalnya kesetiaan Prabowo Subianto. Jadi kesetiaan Prabowo Subianto adalah kesetiaan yang equal partner. Sementara Ganjar itu grade-nya di bawah Jokowi dan di bawah Mega, tapi sebagai petugas partai dia lebih takut, lebih setia kepada Megawati. Pernah dia ucapkan sendiri ketika 2 tahun yang lalu saya interview, pilih Jokowi atau pilih Megawati. Dia bilang pilih Megawati. Bayangkan, Jokowi dalam posisi sebagai presiden pun dia sudah mengatakan tetap pilih Megawati. Dan kelihatannya memang ada semacam kekecewaan ketika Ganjar menolak untuk dicapreskan KIB, diasuh oleh KIB. Karena KIB itu pengasuh utamanya selain Jokowi juga Luhut Binsar Panjaitan. Sekarang Ganjar tetap dalam asuhan Megawati dan PDIP, sementara Luhut tidak bisa masuk ke dalam circle itu. Jokowi hanya dianggap petugas partai juga di circle itu. Jadi dia tidak menjadi kingmaker, maka sepertinya dia lebih memilih untuk mengendorse Prabowo, di mana dirinya bakal menjadi the kingmaker. Makanya kemudian yang terjadi adalah pertempuran terbuka antara Jokowi dan Megawati dalam Pilpres 2024. Itu satu versi, tapi versi lain mengatakan enggak demikian ceritanya. Megawati pun dalam tanda kutip terpaksa juga mencalonkan Ganjar Pranowo karena no alternatif dan ada kekuatan lain yang mendesaknya. We don't know exactly. Karena gosip-gosip politik itu kadang-kadang berseliweran. Ya seperti itulah. Jadi Ganjar itu beyond dari political party, beyond dari Jokowi dan beyond dari Megawati. Tetapi yang jelas pertengkaran antara kubu pendukung Prabowo, pendukung Jokowi, pendukung Ganjar ini dianggap menguntungkan Anies Baswedan. Karena Anies kemudian tidak lagi dikeroyok secara direct, tetapi permainan itu makin seru dan makin melebar ya. Tetapi memang kalau misalnya Jokowi dihadapkan pada pilihan 3 calon tersebut ya, dia ingin mengeksklud Anies Baswedan. Sama seperti Megawati mengeksklud Anies Baswedan. Jadi mereka bisa berbeda, tapi begitu Anies yang maju, mereka menghadapi the common enemy, the common contender ya. Jadi musuh yang sama, pesaing yang sama. Begitu ya Sobat Era sekalian, cara melihat dan menilainya.
TSRC, ketegangan pendukung Ganjar dan Prabowo, keuntungan bagi Anies. Coba kita lihat, Republik Merdeka. Ketegangan yang terjadi di antara kelompok pendukung calon Presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo justru tidak menguntungkan dua tokoh itu. Direktur Eksekutif The Strategic Research and Consulting TSRC, Yayan Hidayat mengatakan, ketegangan pendukung Prabowo dan Ganjar justru bisa menjadi keuntungan bagi Anies Baswedan yang sudah dicapreskan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dikatakan Yayan, drama ketegangan yang berlebihan antara pendukung Ganjar dan Prabowo sebelum masa kampanye akan memunculkan kejenuhan pada pemilih. Kejenuhan pemilih akan rentan memicu migrasi pemilih. Jika kita lihat dari berbagai publikasi survei, yang paling diuntungkan dari fenomena migrasi pemilih adalah Anies Baswedan, ujar Yayan. Yayan menjelaskan simulasi survei terlihat bahwa besar potensi akan terjadi pertarungan dua putaran dalam Pilpres 2024. Pertarungan dua putaran mensyaratkan pemilih yang solid dan loyal agar tetap dapat menstabilkan dukungan hingga akhir ke pertarungan. Adapun kata dia, pemilih tidak loyal atau swing voters Ganjar masih tinggi, tepatnya di rentang persentase 11-18%. Menurutnya swing voters ini sewaktu-waktu bisa saja mengubah pilihannya akibat kekecewaan atau faktor politik lain yang melatar belakangi. Hal ini terbukti saat polemik Piala Dunia 20 di mana Ganjar kehilangan banyak elektabilitas akibat menuai kontroversi katanya. Terlebih, masih kata Yayan, potensi tergerusnya suara para swing voter Ganjar akan diikuti pula oleh peningkatan dukungan terhadap para pesaing terdekatnya, khususnya Prabowo dan Anies. Ketegangan hubungan antara pendukung Ganjar dan Prabowo justru akan terus menuai kontroversi dan menciptakan sentimen negatif pungkasnya. Ya, sobat semuanya, itu tadi yang terkait dengan pertengkaran ya. Pertengkaran itu kelihatan dan sangat nyata. Misalnya begini, Adian Napitupulu protes dia. Adian Napitupulu ingatkan relawan tidak jerumuskan Jokowi. Kenapa begitu? Karena relawan Jokowi mulai mengarahkan perahunya ke Prabowo Subianto. Coba kita lihat ya. Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan, Adian Napitupulu ingatkan relawan tidak jerumuskan Jokowi untuk keluar dari batasannya sebagai presiden. Adian menyebut hal itu bisa terjadi jika para relawan terus memaksa Jokowi memberi arahan terkait calon presiden yang harus didukung. Sebagai orang yang masih duduk di kursi presiden, kata Adian, tak seharusnya Jokowi memberikan arahan tersebut. Sebaliknya, Adian juga berpendapat relawan Jokowi seharusnya tidak menarik-narik mantan wali kota Solo untuk urusan capres sebab menurutnya itu tidak etis. Jadi nggak ada lagi tunggu arahan Jokowi, tidak bisa. Ketika itu disampaikan, kalian bukan relawan yang baik, kalian menjerumuskan presiden, kata Adian dalam acara political show yang disiarkan melalui CNN Indonesia. Adian pun meyakini Jokowi tidak akan memberikan arahan terkait capres kepada para relawan sampai kapanpun. Adian menyebut Jokowi sadar akan posisinya sebagai presiden. Menurut Adian, Jokowi mempunyai pilihan capres sebagai warga negara dan petugas partai. Namun, hanya bisa mengekspresikan pilihan itu di tempat pemungutan suara. Sampai kapanpun Jokowi tidak akan memberikan arahan apapun sampai kapanpun, kata Adian. Ini berharap ya. Saya yakin kenapa? Karena dia harus menempatkan diri sebagai presiden, tidak bisa berpihak lanjutnya. Di sisi lain, meski Jokowi tidak akan memberikan arahan, Adian yakin 95% dari 300 relawan yang aktif akan mendukung capres PDI Perjuangan Ganjar. Kalau komposisi ditanya sekarang berapa persen relawan Jokowi yang masih aktif, masih beraktivitas, mungkin 95% ikut Ganjar. Ini bukan menurut PDI tetapi menurut data kita, kata Adian. Adian menilai sekitar 3% relawan belum menentukan sikap sebab mereka terpecah, ada yang pro Ganjar, pro Musra, dan pro Jokowi 3 periode. Itu juga harus kita pahami, tapi tidak apa-apa, itu dinamika mereka, ujar Adian. Ya, sobat era sekalian, sederhananya kenapa kemudian muncul statement itu bukan karena Adian berpikir negarawan kalau menurut saya, tapi dia berpikir bahwa ada indikasi bahwa Jokowi akan lebih pro kepada Prabowo. Contoh, nanti kita angkat ya, relawan Jokowi dan relawan Gibran di Solo itu sudah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto. Ya, gosip tetangganya saya mendengar Gibran pun sudah gabung dengan Gerindra bukan dengan PDIP lagi. Tapi ini gosip ya yang harus diklarifikasi lebih lanjut. Jadi saudara sekalian, it is like a blessing in disguise ya bagi demokrasi kita.
kalau Jokowi tidak kompak dengan PDIP, itu a blessing in disguise. Tapi betul, seharusnya dia tidak memberikan preferensi. Nah, kalau dia tidak bisa memberikan preferensi, maka dia akan netral. Begitu dia netral, paling tidak dia tidak menggerakkan state aparatur negara untuk memenangkan Prabowo misalnya, maka pemilu akan lebih jujur dan lebih adil. Ini yang kita inginkan. Kenapa? Begini. Sebenarnya sekarang ini potensi untuk 2 putaran itu besar sekali. Yang diperkirakan maju 2 putaran itu 3-tiganya punya peluang yang sama. Kalau berdasarkan survei yang saya lihat, walaupun tidak dipublikasikan, entah survei siapa ya, itu sangat mungkin yang tercecer justru Prabowo. Tapi di sisi lain, survei-survei mulai menjagokan Prabowo sekarang. Mungkin karena sudah mulai di-endorse oleh Presiden Jokowi. Tapi apapun itu, whatever itu, saya ingin mengatakan 3 calon ini punya peluang untuk maju pada putaran kedua. Nah, kalau jagoannya tidak maju pada putaran kedua, maka ya selesai. Karena itu yang dipentingkan Jokowi adalah kalau dia berusaha mengendorse Prabowo, dia pastikan Prabowo maju pada putaran kedua. Jadi putaran kedua itu bukan antara Anies dan Ganjar, tapi antara Prabowo dan siapa. Preferensi Jokowi tentu antara Prabowo dan Ganjar. Sehingga dia berharap bisa balik kembali kalau seandainya Ganjar yang menang. Jadi all president mean. Tapi bisa jadi karena persaingannya begitu meruncing, akhirnya dia pilih haluan lain. Pilih bernegosiasi dengan Anies Baswedan seandainya Prabowo kalah. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Itulah politik yang kadang-kadang membuat kita geleng-geleng ya. Nanti kita lihat ya bagaimana selanjutnya. Coba kita lihat bagaimana komentar Sobat RH terkait dengan isu ini ya. Isu yang tentunya menarik. Oke. Kalau SDM Indonesia tidak ditingkatkan maka begini teruslah negara kita, dikasih duit langsung tunduk ya. Oke, dari depan kita ya. Ada polling baru enggak? Polling barunya ada sih sebenarnya yang terkait dengan tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi. Dan juga terkait dengan soal siapa yang bisa menjaga toleransi kehidupan beragama. Dan semuanya pasti menang Anies ya kalau di RH Channel ini itu soalnya. Kemudian Anies is the best Presiden RI 2024. Okay, the best way to have the best leader in February 14, 2024 for the best Indonesia in the future forever. Kemudian susah emang kalau orang nggak tahu diri dari mana dia jadi hebat sekarang. Kacang lupa kulit. Polling LG Bung RH berapa kali seminggu nonton ceramah. Apa ya nih? Kami sering lihat wajah Ganjar mirip orang Belanda ya. Oke, maksudnya apa ya? Prabowo sukses tempel Jokowi tampol JK dan Paloh. Oke, apalagi maksudnya ini? Menurut Bang RH, bagaimana kemampuan intelektual Jokowi? Kok sulit sekali mengkomunikasikan atau menarasikan isi pikirannya? Ya banyak orang yang menulis ya, ada yang bilang the man of contradictions misalnya. Ada yang bilang macam-macam ya. Mungkin yang paling objektif coba baca tulisan-tulisan dari pengamat atau pengarang luar negeri. Menurut apa lagi ya? Anies tetap tidak diuntungkan jika pemerintah mempunyai jagoan. Ya oke, kita akan lihat nantinya. Mungkin karena ijazah palsu Jokowi nggak tahu diri, nggak ada terima kasih sama orang. Oke, itu kita tidak bisa teruskan ya. Bung RH, kok channel-channel pendukung pemerintah nggak pernah bikin polling ya? Karena mereka sedang berkonsentrasi melalui lembaga survei. Takutnya nanti pollingnya justru memenangkan Anies Baswedan. Itu yang mereka khawatirkan. Makanya mereka nggak bikin polling. Kalau RH Channel, kalau memang ternyata Anies kalah, is okay, nggak ada masalah. Tetapi sesuatu yang genuine tentunya. Nah, kalau ini kan menang. 50% penduduk Indonesia di kampung-kampung masih nggak melek politik. Itu lahan empuk pencitraan. Saya dukung Ganjar jadi presiden medsos 2024 saja. Jokowi itu yang dikatakan pasti realitanya berbanding terbalik. Anies JK komplit. JK yang nggak mungkin lagi jadi wakil presiden ya. Apalagi, oke. We want the change ya. Siapapun yang menjadi presiden artinya dia adalah orang yang akan mengalami hisab yang paling berat kelak di akhirat. Artinya 3 calon ini adalah orang-orang pemberani, ya betul-betul berani dia untuk mendapatkan hisab, apalagi kalau dari awal sudah berbohong ya.
Berapapun hasilnya elektabilitas Anies, kalau pemilunya curang sekelas Bung RH pun mungkin sudah tahu kalau gugat ke MK bakal kalah. Kenapa bisa begitu Bung RH? Karena sudah disiapkan. Makanya ada perpanjangan masa jabatan hakim-hakim konstitusi dari 5 tahun menjadi 15 tahun atau sampai 70 tahun. Agar nanti yang menyidangkan sengketa hasil pemilu adalah hakim-hakim yang sama. Itu soalnya. I love Presiden Anies Baswedan, yang terbaik untuk pemimpin bangsa Indonesia. Saya mengimbau kepada rakyat Indonesia, jangan kita karena amplop kita gadaikan suara kita. Pakailah hati nurani ya. Pendukung pemerintah udah tahu kalau bikin polling pasti kalah, jadi malu deh. Oke. Apalagi ya? Insya Allah Pak Anies Baswedan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin negeri ini. Amin, Allahumma amin. Kita doakan yang terbaik. Sobat Era sekalian, saya akan membahas hal yang ngeri-ngeri sedap juga, yaitu pendukung Jokowi, relawan Jokowi dan relawan Gibran itu justru mendukung Prabowo Subianto di Solo. Kita akan lihat dan baca fenomena ini, dan ini barangkali a blessing in disguise bagi Anies Baswedan agar kekuatan musuh tidak consolidated di satu tangan. Karena kalau sudah mereka satu paket Teguh Umar dan Istana, maka akan sulit mengalahkannya, bukan karena calonnya hebat, tapi kekuasaan membantu dan mengendorse mereka. Itu soalnya. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.